Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok E1 akan mempresentasikan pengembangan sediaan krim, yaitu krim hidrokortison asetat yang beranggotakan Ade Agung Syaharahap, Alfiana Kuria, Afifah Reisana, Askia Fahira, dan Ashifa. Yang pertama yaitu proses pengembangan yang terdiri dari perancangan, produksi, evaluasi, dan pengemasan. Hidrokortison asetat ini berbentuk serbuk hablur berwarna putih hingga praktis putih dan tidak berbau. Efek farmakologinya, hidrokortison asetat ini dalam sediaan topikal digunakan sebagai antiinflamasi atau imunosupresif untuk mengobati peradangan karena dermatosis kortikosteroid responsif. Krim hidrokortison asetat mengandung hidrokortison asetat tidak kurang dari 90% dan tidak lebih dari 110% dari jumlah yang tertera pada etiket. Selanjutnya itu perancangan. Formulasi sediaan krim. Materialnya terdiri dari hidrokortison asetat dengan final range-nya 2%, berfungsi sebagai bahan aktif, dan bahan yang digunakan sebanyak 2 gram. Kemudian NaETA, final range-nya 0,02%, berfungsi sebagai pengkompleks, bahan yang digunakan sebanyak 0,02 gram. Kemudian ada Na-metabisulfit, final range-nya itu 0,01%, berfungsi sebagai antioksidan, bahan yang digunakan sebanyak 0,01 gram. Kemudian ada setil alkohol, final range-nya itu 5%, fungsinya itu sebagai emolien, bahan yang digunakan sebanyak 5 gram. Kemudian benzil alkohol, final range-nya itu 1,5%, berfungsi sebagai pengawet, bahan yang digunakan sebanyak 1,5 gram. Kemudian ada vaselin album, final range-nya itu 5%, berfungsi sebagai basis, bahan yang digunakan sebanyak 5 gram. Selanjutnya ada cetosteril alkohol, final range-nya itu 3,994%, berfungsi sebagai emulgator dan basis. Bahan yang digunakan sebanyak 3,994 gram. Kemudian ada steril alkohol, final range-nya itu 2%, berfungsi sebagai stiffening agent, bahan yang digunakan sebanyak 2 gram. Selanjutnya ada parafin cair, final range-nya itu 7%, yang berfungsi sebagai basis, bahan yang digunakan sebanyak 7 gram. Selanjutnya ada SPAN 80, final range-nya itu 1,005%, berfungsi sebagai emulgator, bahan yang digunakan sebanyak 1,005 gram. Dan yang terakhir itu ada WFI, final range-nya itu 72,471%, berfungsi sebagai pelarut, bahan yang digunakan sebanyak 72,471 gram. Lalu selanjutnya ada produksi. Untuk proses produksi sendiri, itu pertama dilakukan penimbangan bahan. Pada proses ini dilakukan pembersihan pada alat serta ruang di mana penimbangan dilakukan. Lalu bahan ditimbang sesuai dengan desain formula. Di mana untuk proses produksi dan IPC-nya pada material, untuk semua bahan itu dilakukan penimbangan dengan alat timbangan. Untuk critical point-nya, semua bahan ditimbang sesuai dengan keperluan. Untuk IPC-nya itu ada uji organoleptik, uji pH, dan uji viskositas. Lalu untuk material natrium eta, natrium metabisulfit, benzil alkohol, steril alkohol, gliserin, dan WFI, itu proses stage-nya dilakukan pemanasan dan pencampuran. Untuk alatnya menggunakan homogenizer dan pemanas, lalu pastikan semua bahan tercampur. Untuk IPC-nya dilakukan uji homogenitas
dan organoleptik. Lalu untuk material setil alkohol dan parafin cair itu dilakukan pemanasan dan pencampuran. Digunakan alat homogenizer dan juga pemanas. Untuk critical point-nya, pastikan semua bahan tercampur. Untuk EPC-nya itu dilakukan uji homogenitas dan organoleptik. Lalu untuk material SPAN 80 dan setoster alkohol itu dilakukan pencampuran dengan homogenizer dan pastikan tercampur rata. Untuk EPC-nya itu ada uji homogenitas. Lalu ada hidrokortison asetat. Untuk proses stage-nya itu dilakukan pencampuran dengan alat homogenizer. Lalu pastikan semuanya tercampur secara homogen. Untuk EPC-nya itu ada uji homogenitas, organoleptik, dan pH. Lalu terakhir ada sediaan krim, itu untuk pengemasan dengan dalam kemasan tub. Lalu masukkan sediaan ke kemasan. Untuk ujinya sendiri itu ada uji kebocoran tub. Lalu untuk proses produksi lagi, itu di pencampuran bahan, setelah memanaskan dan mencampurkan fase air, itu lalu lakukan lagi pemanasan dan pencampuran fase minyaknya. Setelah keduanya lebur, itu dicampurkan, lalu dicampurkan fase minyak dan airnya, dan ditambahkan dengan emulgator, yaitu SPAN 80 dan setosteril. Lalu aduk semuanya dan pastikan homogen. Setelah homogen, itu bisa dicampurkan dengan zat aktif hidrokortison asetat secara perlahan-lahan dengan semua eksipien yang sudah mencair sebelumnya, lalu aduk hingga homogen. Setelah sediaan jadi, timbang masing-masing krim, kemudian dimasukkan ke dalam kemasan yang ditutup, dan pastikan dengan berat yang sama. Selanjutnya yaitu evaluasi. Evaluasi yang pertama yaitu dilakukan uji organoleptik, di mana dengan prosedur dilakukan pengamatan warna, bau, dan konsistensi sediaan krim. Selanjutnya yaitu uji pH. Uji pH dilakukan menggunakan pH meter. Selanjutnya uji homogenitas yang dilakukan dengan melihat distribusi ukuran partikel secara visual di kaca arloji. Evaluasi selanjutnya yaitu uji kebocoran tub dengan prosedur menggunakan vakum. Lalu uji identifikasi dengan prosedur komponen suatu sampel didistribusikan antara dua fase yaitu fase diam dan fase gerak. Fase diam dapat berupa padatan atau cairan pendukung pada suatu padatan atau gel menggunakan KLT atau kromatografi lapis tipis. Selanjutnya yaitu uji penetapan kadar, di mana prosedurnya menggunakan kromatografi. Serta yang terakhir yaitu uji daya sebar dengan prosedur krim ditimbang 1 gram lalu diletakkan di atas plat kaca. Biarkan 1 menit lalu ukur diameter sebar krim. Selanjutnya ditambah dengan beban 50 gram, lalu beban didiamkan selama 1 menit lalu diukur diameter sebarnya. Proses pengembangan yang terakhir yaitu desain kemasan. Berikut lampiran gambar desain kemasan primer dan desain kemasan sekunder yang telah kelompok kami buat. Kemudian daftar informasi kemasan primer, itu ada nama generik, bentuk sediaan, ukuran, isi, dan berat bersih. Kemudian ada tanda khusus obat, komposisi, peringatan, indikasi, dan yang terakhir yaitu aturan pakai. Kemudian untuk daftar informasi untuk kemasan sekunder, yaitu ada nama generik, bentuk sediaan, nama perusahaan, ukuran, isi, dan berat bersih, tanda khusus obat, cara penyimpanan, komposisi, cara pemakaian, nomor registrasi, nomor batch,
Dan yang terakhir itu experience. Uji kemasan itu pertama ada uji kebocoran dan yang kedua itu uji kolapsibilitas. Untuk uji kebocoran ini itu diisi 10 wadah dengan air, sesuaikan dengan penutup yang diinginkan dan jaga agar tetap terbalik pada suhu ruangan selama 24 jam. Kemudian untuk uji kolapsibilitas sendiri ini di mana aplikasi ditekan untuk mengeluarkan isinya. Pemilihan pengemasan. Untuk wadah ini menggunakan aluminium. Dengan kelebihan kelembapannya tinggi, bereaksi dengan oksigen dan membentuk lapisan tipis aluminium oksida yang melindungi produk obat dari efek eksternal serta reaksi dengan wadah. Kemudian sangat baik untuk mencegah perembasan udara, kelembapan, dan organisme mikroba. Untuk kemasan sekunder itu menggunakan paperboard. Untuk kemasan sekunder menggunakan paperboard atau karton, karena dilihat dari penilaian kriteria, paperboard atau karton ini memiliki grade yang paling tinggi, yaitu 59. Untuk penutup, kelompok kami menggunakan polipropilen. Karena dilihat dari penilaian kriteria, polipropilen ini memiliki grade yang paling tinggi, yaitu 57. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.